Bab 3169. Sulit menahan serangan. Faktanya, di wilayah rahasia galaksi, mereka telah melihat jenius yang terpuruk dan kalah, tidak hanya Erikkin saja. Coba lihat saja, mungkin anak ini bisa bertahan, kata pria tua berambut abu-abu. Di bawah tatapan keduanya, Yason Chang dan yang lainnya menggunakan taktik yang mengejutkan. Berbagai mantra ilmu sihir dibombardir, kecemerlangan cahaya bersinar, aura tebal Reiki mengguncang kehampaan. Pada saat ini, Erikkin menyipitkan matanya dan merasakan krisis hidup dan mati yang konstan mengancam dirinya, tetapi dia tidak berniat untuk melawan ilmu sihir ini. Pada saat ini, situasinya dalam bahaya mutlak. Dia menghadapi lebih dari 5 Master Galaksi. Setelah dikepung, bersama dengan Vinola Su dan yang lainnya di ruang memurnikan obat, hanya ada satu jalan yang ada di depan mata, yaitu mati. Jadi satu-satunya jalan keluar adalah mempertahankan kecepatan dan berusaha dengan keras. 20 lubang ilahi dalam tubuh memancarkan kecemerlangan cahaya, di belakangnya muncul roh leluhur Raja Qin. Menghadapi berbagai mantra ilmu sihir yang datang ke arahnya, Erikkin langsung mengangkat tangannya untuk melawan. Bum bum bum. Metode Dao jurus Taoisme ilmu sihir, dihempaskan di atas semua kota yang diledakkan oleh Erikkin, mengguncang langit dengan aura Reiki yang sangat kuat. Selanjutnya, menghadapi ilmu sihir yang terlalu kuat, Erikkin membuka piringan formasi untuk melawan. Sementara kekuatan rata-rata semua diblokir dengan tubuh Taois. Pada titik ini, tidak ada cara lain yang bisa dilakukan. Di bawah kekuatan guncangan, Erikkin malah memanfaatkan bombardir yang terjadi dan terus terbang ke kejauhan. Tidak ada cara untuk menang, satu-satunya solusi yang bisa dilakukan sekarang adalah terbang ke kapal bintang. Orang ini memanfaatkan kekuatannya. Kita lihat berapa banyak yang bisa dia terima. Melihat bahwa Erikkin menggunakan ilmu sihir untuk terbang kembali, mereka berteriak, pemboman menjadi lebih ganas. Teknik tubuh emas tulang besi merasuki tubuh Erikkin, sedangkan teknik penempaan tubuh abis bersinar dengan dibarengi cahaya. Sky Eaters naik dengan cepat, memenuhi seluruh tubuh seperti lapisan pelindung daging. Mantra api suci ilmu sihir juga tidak efektif ketika digunakan untuk melawan Erikkin. Guntur adalah alasan yang sama. Metode kultivator toksin akan diabaikan oleh Raja Qin, taktik ilusi tidak akan berguna bagi Erikkin. Adapun ilmu sihir yang efektif, Erikkin menggunakan tubuh Raja Qin untuk mengambil alih. Suara ledakan berlanjut. Di bawah pemboman ilmu sihir, Erikkin tersingkir lagi dan lagi. Sejumlah besar bekas luka secara bertahap muncul di lengannya. Napas di tubuhnya menjadi semakin lemah, sejumlah besar Sky Eater juga terbunuh oleh keterkejutannya. Lengan mungkin bisa saja kelelahan, jadi mereka berganti menggunakan kaki untuk menendang. Meski berkali-kali dihempaskan ilmu sihir, Erikkin tidak jatuh, melainkan terbang menjauh sedikit demi sedikit sepanjang jalan, tanpa bisa didekati sama sekali oleh para kultivator. Seberapa besar kekuatan tubuh Taois yang dimiliki anak ini sebenarnya? Ilmu dewa peringkat 4-ku bahkan bisa diterima olehnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Melihat bahwa Erikkin diserang lagi dan lagi, tetapi tidak peduli bagaimana mereka mengeluarkan tekniknya, Erikkin hanya terlempar, tetapi tidak terluka parah. Semua orang sedikit terkejut dengan fakta ini. Begitu banyak ilmu sihir yang dilesatkan, mengandalkan kekuatan tubuh Taois untuk menerima semua serangan yang diarahkan. Untuk menahan begitu banyak ilmu sihir tanpa terluka parah, bahkan mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Namun Erikkin yang peringkatnya jauh lebih rendah dari mereka, mampu menahan bombardir kerumunan lagi dan lagi tanpa mati. Apa yang Erikkin andalkan? Di tanah pegunungan dan sungai, kedua tetua juga terkejut ketika melihat ini.
Belum lagi Eric Kin baru berada di tahap awal fase penilaian, meski memiliki tingkat kultivasi satu penurunan yang lemah di bawah serangan semacam itu. Sebuah tubuh pertempuran tingkat atas, galaksi, apakah kamu melihatnya? Berapa banyak teknik tubuh pertempuran tingkat atas yang telah dipraktikkan anak ini? Pria tua berambut abu-abu itu juga tampak terkejut, dia menarik napas dalam-dalam saat mengatakan ini. Katakanlah ada 4 atau 5 jenis tubuh pertempuran yang lebih maju dari zaman kuno. Sedangkan anak ini, sambil melawan, dia juga memperbaiki kerusakan dengan energi kehidupan. Jika tidak maka dia bukan hanya tidak bisa memulihkan kerusakan, namun juga tidak bisa menahan semua serangan ini. Pak Tua Galaksi menggelengkan kepalanya. Hampir 20 kultivator di bawah pemboman, bahkan tidak mampu menjatuhkan Eric Kin. Adegan ini benar-benar mengejutkan mereka semua. Bagaikan burung phoenix, Eric Kin mengandalkan tubuh Taois untuk melawan sekuat tenaga. Meski darah terus bercucuran dan seluruh tubuhnya bermandikan darah, dia hanya terbang menjauh. Selangkah demi selangkah, mereka dengan cepat sampai di tepi pulau. Sebuah kapal bintang diam-diam berlabuh di luar pulau. Johan Ni dan yang lainnya juga telah tiba di dekat kapal bintang. Akhir tujuan mereka sudah ada di depan mata. Teman seiman. Melihat ke belakang dan mengetahui jika Eric Kin dalam keadaan ini, hati semua orang bergetar. Sebelumnya, mereka berlari sepanjang jalan dalam keheningan, baru kemudian mereka menyadari bahwa hanya Eric Kin yang melawan Yason Chang dan yang lainnya. Jangan khawatir tentangku, kalian naik kapal saja. Melihat bahwa Johan Ni sepertinya berniat membawa seseorang kembali untuk menyelamatkannya, Eric Kin mengerutkan kening dan langsung berteriak keras. Pada saat yang sama, dia melepaskan Finola Su dan yang lainnya di ruang memurnikan obat lagi. Finola, kalian semua naik kapal dulu, jangan khawatirkan tentang sisanya. Eric Kin. Finola, kamu percaya padaku? Finola Su melihat dengan cemas ke meja penuh darah Eric Kin, hatinya terasa sakit. Namun ketika dia melihat tekad di mata Eric Kin, dia menggertakkan giginya dengan ringan dan hanya bisa memilih untuk mundur. Ingin kabur, tidak akan semudah itu. Kilatan mata Yason Chang dingin, gunung sihir hitam menghantam semua orang. Reino Pu dan yang lainnya juga merapatkan ilmu sihir mereka sendiri dan menyerang beberapa orang yang berada jauh di sana. Sepanjang jalan untuk menyerang, semua orang bermata merah, tidak mungkin untuk bersikap tenang pada situasi semacam ini. Ritz Sun dan yang lainnya juga berjuang mati-matian saat ini. Menghadapi gunung besar di depannya, Eric Kin membanting tinjunya lagi. Meskipun dia dipukul mundur dan tinjunya penuh darah, dia juga memblokir serangan gunung ini dan mundur lagi pada saat yang sama. Di sisi lain, Taois Bon muncrat darah lagi, memutar matanya dan jatuh pingsan. Dia dibawa ke pundak Ice Phoenix oleh Finola Su. Ritz Sun juga mengerang beberapa kali, seluruh tubuhnya ditusuk dengan lubang lainnya dan darah disemprotkan. Pada saat ini, semua orang sudah mendekati kapal bintang. Jangan coba-coba kabur. Mata Yason Chang memerah, tubuhnya berhenti tiba-tiba, jari-jarinya perlahan terangkat. Gumpalan aura cahaya Reiki terus berputar di antara tubuhnya, secara bertahap membentuk titik cahaya terang. Setelah itu, Yason Chang menghembuskan nafas merah, mewarnai cahaya menjadi merah yang semakin tidak tertandingi. Setelah itu, Sroa. Titik cahaya ini tiba-tiba meledak, berubah menjadi cahaya yang sangat ganas, yang langsung menembus kehampaan dan menyerbu ke arah Ritz Sun. Inilah yang digunakan Yason Chang untuk membunuh kultivasi iblis ketua sekte dengan cahaya Reiki di kehampaan. Orang yang paling ingin dibunuh Yason Chang saat ini tentu saja Eric Kin. Namun Eric Kin memiliki berbagai metode, termasuk senjata ajaib penyelamat nyawa dan bahkan tubuh Taois yang sangat aneh baginya.
Oleh karena itu, setelah melenyapkan Erikin, Ritsun menjadi pilihan kedua untuk dibunuh. Tidak dapat menghancurkan Erikin, membunuh master pertama kapal bintang ini juga bisa melemahkan kekuatan lawan. Raungan terdengar seperti kecepatan guntur. Cahaya ini terbang sangat cepat, dalam sekejap mata, cahaya itu mencapai bagian belakang Ritsun. Pada saat ini, Ritsun baru saja menepis serangan diam-diam Lenonggan. Dia bahkan tidak menyadari cahaya yang masuk dari Yasong Chang. Ketika dia menyadarinya, ekspresi di wajah Ritsun tiba-tiba berubah drastis. Seperti ular berbisa, Lenonggan menyerang dari belakang lagi, berniat untuk memblokir segala arah yang Ritsun hindari. Ritsun. Tatapan kedua mata Erikin menyusut. Dia baru saja menggunakan momentum gunung ajaib untuk terbang mundur. Jarak antara keduanya terlalu jauh untuk bisa membantunya. Bersambung.